Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlul Ilmi, NIM 111 8036 000051. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ustadz Bapak Ahmad Budoili sebagai salah satu tugas UAS saya. Yang pertama, yaitu membacakan surat Al-Quran maupun hadis yang berkenaan menyatakan bahwa sumber hukum itu Al-Quran dan maupun hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa bihi ilahi qala hadatsana Hafs bin Umar an Syu'bah an Abi Aunin anil Haris bin Umar bin Akhil Mughirah bin Syu'bah an Anas bin min ahli Himsa min ashabi Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yab'atha Mu'adz ila al-Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qadha qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid bi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'i wala alu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, bagaimana cara memberikan keputusan ketika ada permasalahan hukum? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Rasulullah bertanya, jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah, Mu'adz berkata, aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, jika engkau tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah dan juga tidak menemukan dalam kitab Allah, maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku atau ijtihad. Rasulullah SAW lalu menembuk dada Mu'adz sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang dari Rasulullah SAW. Dari sini sangatlah jelas bahwa sumber hukum adalah Al-Quran dan juga hadis yang sudah seyogianya maupun sudah sepatutnya dijadikan sebagai tuntunan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang urab. Yang pertama ada urab as-shalihah, yaitu segala sesuatu yang dikenal umat manusia yang tidak berlawan dengan syara, di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Salah satunya adalah musabaqah tilawatil Quran yang sering diselenggarakan di berbagai tempat. Musabaqah atau MTQ ini termasuk dalam urab as-shalihah karena dia tidak bertentangan dengan syara. Kemudian ada urab afasidah, yaitu bertentangan dengan syara. Contohnya adalah cupika-cupiki. Nah, ini sangat bertentangan dengan syara karena dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan ulama pun sepakat bahwa urab ini tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode ijtihad yang dipergunakan oleh ulama pada masa sekarang atau orang-orang pada masa sekarang. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pada masa-masa yang lampau. Yang pertama ada metode ijtihad al-intiqai, kemudian metode ijtihad al-insyai, kemudian ada metode penggabungan antara keduanya. Metode ijtihad al-intiqai itu sendiri adalah menurut Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan ijtihad al-intiqai ini dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama dari beberapa kitab-kitab klasik sebagai rujukannya. Nah, ijtihad yang didefinisikan oleh Yusuf al-Qaradawi ini sebenarnya sama halnya dengan mujtahid tarjih versi ulama usul fikih. Oleh karena itu, posisi dari mujtahid al-intiqai ini sendiri adalah memilih salah satu dari sekian banyak pendapat ulama setelah meninjau dari beberapa aspek. Di antaranya adalah adanya pendapat yang diunggulkan yang mencocoki pada zaman yang ada atau pada situasi yang ada pada saat itu, lebih memudahkan untuk menjalankan syariat Islam, mencocoki dengan maqasidus syariah, dan pendapat yang lebih bermasyarakat. Nah, kemudian ada ijtihad al-insyai, yaitu membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu. Baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau, maupun baru ada pada masa sekarang, seperti itu. Yang dimaksud dengan ijtihad al-insyai itu mencakup permasalahan terdahulu adalah mujtahid kontemporer mempunyai pandangan baru yang belum pernah ada atau belum pernah ditemukan pada ulama-ulama terdahulu. Kemudian ada metode juga yang menggabungkan kedua metode ini, yaitu metode ijtihad al-intiqai dan ijtihad al-insyai. Nah, ini tergolong metode ijtihad era modern juga, adalah mengumpulkan dua metode ini dengan menyeleksi perkataan ulama klasik yang lebih unggul dan mencocoki pada pemikirannya dengan disertai metode ijtihad modern. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.